Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel, di mana channel ini selalu memberikan informasi terkini, terupdate ya, terkait dengan P3K maupun CPNS. Dan jadi dalam video-video kali ini ya, kita akan membahas yang terbaru ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan adanya Permen Pan RB ya, peraturan menteri terkait dengan pengadaan ataupun seleksi P3K tahun 2022. Nah, di sini admin akan menjelaskan karena banyak sekali yang bertanya terkait dengan seleksi P3K tahun 2022 ini tentang prioritas ya. Jadi dalam seleksi P3K kali ini ada yang diutamakan yaitu prioritas ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ada pelamar prioritas dan ada juga pelamar umum. Nah, untuk yang pelamar prioritas itu terbagi lagi menjadi 3 ya. Ada prioritas 1, 2, dan 3. Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya, karena banyak sekali yang bertanya terkait dengan prioritas 2 dan 3 apakah ikut tes lagi atau tidak. Itu akan kita bahas. Baik, kalau begitu kita langsung saja. Di sini kita langsung masuk ke Permen Pan RB-nya yang pasal 32 ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan seleksi prioritas. Oke. Nah, untuk seleksi prioritas ya, untuk yang prioritas 1, kita lihat poin pertamanya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, pasal 32 nomor 1. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi prioritas 1 itu menggunakan hasil dari ujian tahap pertama maupun tahap kedua. Kemudian yang nomor 2, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, ayat 1 ya teman-teman, terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Oke, di sini sampai sini jelas ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ayat ketiga, dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Oke, kita lihat poin A-nya. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Yang poin A, apabila di tahap pertama, ujian pertama, tahap pertama kita memilih SMA. Kemudian di tahap kedua kita juga memilih SMA. Maka nilai yang dipakai itu adalah nilai yang tertinggi. Apakah tahap 1, apakah tahap kedua yang tertinggi nilainya. Oke, kemudian yang poin B, ini poin A cukup jelas nih ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita ke poin B, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dulu. Oke, ini harus kita garis bawahi terlebih dulu ya teman-teman. Nah, oke. Kemudian, nah maksud dari poin B ini adalah ya, jadi apabila kita tahap pertama itu memilih SMA, kemudian di tahap kedua kita ternyata memilih SMP, maka nilai yang dipakai terlebih dahulu itu adalah ketika kita memilih SMP di tahap kedua. Jadi contohnya seperti itu teman-teman, poin B-nya ya. Jadi cukup jelas ini untuk yang prioritas 1 ya. Oke, jadi tidak ada tes lagi bagi prioritas 1 ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita masuk ke ayat keempat. Nah, ini yang selalu ditanyakan teman-teman semuanya ya. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, ini harus kita garis bawahi teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Oke, dilakukan dengan menilai kesesuaian. Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan, menilai dengan kesesuaian. Nah, kesesuaian itu terbagi menjadi 4 ya. Poin A,
kualifikasi akademik. Nah, jadi di sini kita akan dilihat kualifikasi akademik kita, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin saja akademik kita itu akan dilihat oleh kementerian terkait, ya. Mungkin seperti itu, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita akan mengirimkan data lagi, mungkin bisa juga seperti itu terkait dengan kualifikasi akademik kita. Kemudian yang poin B-nya itu adalah kompetensi. Nah, jadi kompetensi di sini maksudnya kurang lebih, ya, menurut saya seperti ini, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kompetensi itu adalah nilai dari ujian kita yang sebelum-sebelumnya di tahap pertama maupun di tahap kedua. Mungkin ada yang tidak ikut di tahap pertama tapi ikut di tahap kedua, atau sebaliknya juga akan seperti itu. Dan juga ada juga yang mungkin sama sekali tidak mengikuti tahap pertama dan tahap kedua. Nah, jadi untuk yang tidak mengikuti tahap pertama dan tahap kedua, ya, itu nanti kompetensinya akan dilihat lagi, mungkin seperti itu, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang poin C-nya yaitu adalah kinerja. Jadi kinerja di sini adalah maksudnya kinerja kita selama kita menjadi pendidik, ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Itu akan dilihat mulai dari awal kita mengajar sampai sekarang, itu semuanya akan dilihat. Kemudian yang poin D-nya adalah pemeriksaan latar belakang, yaitu latar belakang kita semuanya akan dicek semuanya, atau background check, ya, semuanya. Kemudian yang ayat kelima, ya, penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, yaitu adalah Kemendikbud Ristek sendiri, ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi banyak sekali yang bertanya apakah prioritas 2 dan prioritas 3 itu akan tes lagi atau tidak. Nah, terkait hal ini ternyata Ibu Nunu sempat membalas cuitan dari para guru-guru yang berkomentar di Instagram beliau. Kita akan lihat komentarnya. Jadi sini saya sudah screenshotkan, ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat sebentar. Oke. Nah, ini. Jadi ada yang bertanya dari Bu Laksmi Santri, bagaimana kami yang belum ikut tes? Mungkin ibu ini tidak mengikuti tes tahap pertama maupun tahap kedua, ya. Kemudian menunggu tahap 3 untuk lintas instansi. Kemudian dijawab oleh Ibu Nunu, yang belum tes dan terdaftar di Dapodik 3 tahun terakhir berturut-turut, ini harus kita garis bawahi, teman-teman. 3 tahun terakhir berturut-turut kita terdaftar di Dapodik. Oke. Masuk dalam kelompok prioritas 3. Nah, artinya yang tidak ikut ujian tahap pertama, tahap kedua, ya, itu akan masuk ke dalam kelompok prioritas 3. Kemudian dibalas lagi oleh Bu Nunu, tidak tes. Oke, nih jelas, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Tidak tes, tapi melalui pemeriksaan kesesuaian atau observasi saja. Oke. Nah, jadi pemeriksaan kesesuaian atau observasi saja itu yang admin jelaskan tadi itu, ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat kembali kesesuaian tadi. Oke. Nah, ini dia. Dilakukan dengan menilai kesesuaian ini yang dijelaskan oleh Ibu Nunu tadi, yaitu yang pertama kualifikasi akademik, ya, kemudian kompetensi, ya, kinerja, kemudian pemeriksaan latar belakang. Nah, jadi kemungkinan ini akan dilakukan, kita akan mengirimkan data-data, mungkin seperti itu menurut admin sendiri, ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Karena di sini yang jadi pertanyaan itu adalah yang poin B-nya ini adalah kompetensi ini, teman-teman, yang selalu jadi pertanyaan daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini diartikan, bisa saja diartikan oleh teman-teman tuh, wah, kita bakalan tes lagi. Nah, seperti itu. Jadi banyak juga yang belum mengerti bagaimana kompetensi ini akan berlaku nantinya, teman-teman. Tapi di balik itu ternyata Bu Nunu menjelaskan bahwa pelamar ketiga itu tidak masuk atau tidak ikut dalam tes lagi. Artinya tidak mengikuti tes
lagi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi cukup jelas intinya di sini adalah untuk prioritas 1 itu jelas tidak akan mengikuti tes lagi ya. Kemudian untuk prioritas 2 dan 3 juga tidak akan tes lagi ya, tetapi hanya dengan menilai kesesuaian ya. Nah, ini dia. Oke, mungkin itu yang admin bisa jelaskan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memperjelas semuanya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Admin mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau menjelaskan informasi. Apabila ada kesalahan, admin mohon maaf. Baik, kalau begitu terima kasih yang sudah menonton video ini dan sudah mengunjungi channel ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.